Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Info Channel dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, untuk kajian kali ini kita mengkaji kitab Tadhkiratun Nas halaman 118 dan 119, dan saya tampilkan teksnya sengaja agar tidak jadi fitnah. Yang pertama, yang kedua, supaya tidak ada sangkaan bahwa ini dibuat-buat, agar ada bukti teksnya. Kita mulai pemirsa. Wa dzakara radhiyallahu anhu an Syaikhi Al-Habib Abi Bakrin bin Abdillah Al-Attas annahu qala kana As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi yajtami ubali wa yaqdah. Faqala ya Rasulullah uridu an asma'a angka haditan bila wasitatin. Nah, Ahmad bin Hasan menceritakan dari gurunya. Jadi ini adalah kisah. Jadi kisah dongeng lah. Bahwa Said Ahmad bin Hasan menceritakan dari gurunya. Gurunya itu adalah namanya Habib Abi Bakar bin Abdillah Al-Attas. Annahu qala, dan Abi Bakar bin Abdillah berbicara, kana As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi yajtami'u bali wa yaqdah. Dia berkumpul dengan Ahmad bin Ali dan berkumpul juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang satu menceritakan, yang kedua menceritakan, yang ketiga juga menceritakan. Jadi ini adalah cerita kesimpulannya. Faqala ya Rasulullah uridu an asma'a anka hadithan bila wasitatin. Dan Said Ahmad bin Ali Bahar berbicara kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, uridu, aku bermaksud, an asma'a, mendengarkan, dari kamu, dari Anda, hadisan, tentang hadis bila wasitotin, dengan tidak ada pelantara. Jadi artinya bahwa Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi, dia berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW, aku ingin mendengarkan hadis dari baginda Nabi dengan tidak ada pelantara. Artinya dia langsung menerima hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu uhdithuka bisalasati ahadis, dan baginda Nabi bercerita atau berkata kepada Said Ahmad bin Ali Bahar, uhdithuka, aku akan berbicara dengan 3 hadis. Nah, berarti ini hadis langsung tanpa pelantara. Kan jarang seperti kita lihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kan saya belum menemukan, belum membaca kitab menceritakan bahwa Imam Mujtahid Mutlak dalam menetapkan hukum, dia langsung menerima hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya belum menemukan. Coba pemirsa, pernah nggak? Kalau pernah, saya beritahu, kalau benar-benar Imam Mujtahid Mutlak dalam menetapkan hukum, dia mendapat langsung hadis dari Rasul baginda Muhammad SAW. Nah, ini langsung dia mendapat hadis dari Rasul, tidak ada pelantara. Kita teruskan. Al-awalu, hadis yang pertama, mazala rihul qahwatil buni fi famil insan tastaghfiru lahu al malaikah. Jadi barang siapa yang meminum kopi, kesimpulannya barang siapa yang meminum kopi dan aroma kopi itu tidak hilang, mazala, tidak hilang, rihul qahwatil buni, aroma kopi, famil insani, di mulutnya manusia, tastaghfiru lahu al malaikah, maka malaikat memintakan pengampunan untuk orang itu. Jadi kesimpulan hadis ini, barang siapa yang meminum kopi
terus aroma kopi itu masih ada dalam mulut, maka malaikat akan memintakan pengampunan untuk orang itu. Nah, ini saya agak berpikir sedikit. Kenapa sih baginda Nabi enggak menyebutkan susu atau air putih? Sebab kopi itu dalam zaman Rasul kan saya belum menemukan ngetop atau orang-orang minum kopi. Kebanyakan dalam zaman baginda Nabi, kebanyakan umumnya orang-orang memakan susu unta, susu kambing. Ini kenapa Rasul tidak menyebutkan minum susu? Tidak menyebutkan minum susu. Ini agak berpikir dulu. Jadi kita berpikir apakah ini hadis asli atau hadis palsu. Itu yang pertama pemirsa. Yang kedua, man ittakhadha subhatan liyadhkurallah biha kataba minadzakirinallah katsiran in dzakara biha aw lam yadhkur. Barang siapa yang menjadikan subuh untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan menuliskan sebagai orang-orang yang zikir banyak kepada Allah. Titik seperti itu. Ini agak mengerti di sini. Jadi barang siapa yang menjadikan subuh, sholat subuh atau sesudah subuh, zikir kepada Allah, maka dia akan dituliskan oleh Allah orang-orang yang zikir banyak kepada Allah. Tapi indakaro biha alam yadkur. Tapi kesananya apabila zikir dan apabila tidak zikir. Ini agak rancu. Kok kenapa hadis seperti ini? Agak kurang mengerti. Agak rancu bahasanya. Kenapa? Karena kan baginda Nabi orang Arab. Yang pertama, dia Rasul. Otomatis Rasul bahasanya bakal bagus. Sastranya bakal bagus. Runtuyan bahasa, sorok nahunya bakal bagus. Tapi ini agak rancu. Ya itulah terserah penonton. Saya juga rada lanjung memikirkan hadis ini. Dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi isinya, kesimpulannya barang siapa menjadikan subuh untuk zikir kepada Allah atau sesudah subuh menjadikan zikir kepada Allah, maka dia akan dituliskan sebagai orang yang zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada in syartiyah indakaro biha alam yadkur. Jawabnya nggak ada. Nah, ini agak rancu. Jadi pahaman saya serahkan kepada penonton, saya agak lanjung memikirkannya. Itu yang kedua pemirsa. Yang ketiga, atsalisu man waqafa baina yadi walillah hayyin aw maitin fa ka'annama abadallah fi zawayal ardi hatta taqatta'a irbaban. Hadis yang ketiga, barang siapa yang duduk berdiam diri di depan wali Allah hayyin yang hidup. Jadi wali Allah yang hidup, al-mayitin atau wali Allah yang sudah meninggal. Faka'an nama abadallah, seperti ibadah kepada Allah fi zawayal ardi, di pojok bumi atau menyepen atau menyendiri lah. Seperti kita mujlah. Hatta taqatta'a irbaban seperti terputus dan berkeping-keping. Jadi menurut hadis ini, keutamaan duduk di depan wali itu mau hidup atau mati, maka dia seperti ibadah kepada Allah dengan menyendiri sampai jiwa kita terpotong dan berkeping-keping. Nah, ini agak rancu. Agak rancu gimana? Yang pertama, saya melihat dalam kitab Hikam juz kedua awal, untuk mengetahui wali kan paling sulit dalam kitab Hikam. Justru paling gampang mengetahui Allah dalam Hikam. Kalau mengetahui wali memang susah. Apalagi wali yang masih hidup, sulit.
lebih sulit daripada mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu, maka di sini hadis ini apakah ini hadis asli atau hadis palsu? Saya serahkan kepada penonton sebab saya sampai lanjung memikirkan hadis ini. Jadi duduk di depan wali, mau masih hidup atau mau sudah mati, jadi seperti ibadah sampai berkeping-keping jiwa kita. Nah, ini agak rancu. Mohon dipahami dengan benar-benar kita agar tidak terkecoh dengan hadis asli atau hadis palsu. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.